Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Psikologi Islam UIN Antasari. Bersama kami kelompok 11 peminatan klinis yang beranggotakan Siti Rahimah, Ahmad Rabbani, dan Nur Azizah. Kali ini kita bakal bahas tentang self love. Nah, sebelum kita telaah lebih dalam apa itu self love, silahkan like, comment, dan subscribe channel ini dulu ya. Jika konten ini bermanfaat, silahkan bantu share. Terima kasih. Pernah nggak sih kalian mengkritik diri kalian sendiri ketika sedang melakukan kesalahan? Misalnya seperti, masa gini aja aku nggak bisa sih? Apa sih yang bisa aku lakuin? Nggak guna banget hidup. Dan kalimat-kalimat negatif lainnya yang berbicara di dalam kepala kalian saat itu. Pernah nggak kalian ngalamin? Nah, kata-kata hati yang menghakimi diri sendiri ini terus-menerus keluar dari dalam diri kalian akibat kalian tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam cinta diri atau self-love. Perlu kalian garis bawahi ya teman-teman, orang yang memiliki self-love berbeda dengan orang yang narsisme, di mana narsisme ini merupakan perilaku orang yang mencintai dirinya secara berlebihan. Mereka cenderung egois dan menganggap dirinya yang paling benar. Sementara orang yang memiliki self-love adalah dia yang mampu menghargai dirinya sendiri, mampu berteman dengan dirinya sendiri, sehingga ia menjadi individu yang lebih baik untuk dirinya dan orang lain. Menurut Khosaba, self-love adalah kondisi ketika kita dapat menghargai diri sendiri dengan cara mengapresiasi diri saat kita mampu mengambil keputusan dalam perkembangan spiritual, fisik, dan juga psikologis. Contohnya adalah saat kita sudah berhasil menerima kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri, fokus terhadap tujuan hidup yang akan kita miliki, lalu hidup secara puas dengan usaha yang telah kita lakukan. Orang yang tidak memiliki self-love cenderung akan menghukum dirinya secara terus-menerus dengan komentar negatif, hingga menggerus harga diri dan membuatnya sulit untuk berkembang setiap harinya. Kemampuan dalam melakukan self-love ini akan berbanding lurus dengan kemampuan menerima cinta dari orang lain, karena orang yang tidak memiliki self-love akan sulit menjalin hubungannya dengan pasangan. Diakibatkan pikiran negatif yang ada dalam dirinya yang berkata ia tidak yakin apakah ia pantas untuk dicintai. Mereka yang tidak memiliki self-love akan terus merasa tidak aman dan insecure. Akibat yang ditimbulkan dari perasaan tidak aman ini adalah mereka akan lari dari masalah, lalu jatuh tenggelam dalam lautan kesedihan yang tak berujung. Dan mereka akan cenderung tak memiliki keseimbangan emosi yang mengakibatkan seringnya memiliki konflik dengan orang lain. Memberikan kritik terhadap diri sendiri memang tidak sepenuhnya salah. Justru terkadang dengan kritikan itu kita mungkin bisa menjadi lebih baik dan berkembang ke depannya. Namun, kritikan negatif yang terus-menerus timbul dan muncul di kepala kita kerap terlalu mendominasi bahkan destruktif. Kritik destruktif yang berkepanjangan ini dapat membuat kita menjadi semakin putus asa, masuk dalam lubang depresi, bahkan tak sedikit yang bisa sampai bunuh diri karena benci terhadap diri sendiri. Nah, dampak inilah yang berbahaya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman, please sayangi diri kalian ya, karena kalian itu berharga. Ada 4 langkah awal menuju self-love. Nah, di mana 4 langkah ini saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama adalah self-awareness, yaitu kesadaran diri. Kesadaran diri di sini maksudnya adalah kita harus mengenal dan memahami karakter diri kita sendiri, apa yang menjadi kelemahan serta kekuatan diri kita sendiri. Kesadaran diri akan proses berpikir dan bagaimana pikiran itu mempengaruhi individu. Kesadaran diri yang baik dapat membantu mengetahui bagaimana cara menanggapi berbagai situasi secara efektif, sehingga terhindar dari situasi yang tidak nyaman. Contoh kesadaran diri dari segi fisik adalah kita memahami bahwa kesehatan fisik itu penting. Oleh sebab itu, kita bisa berolahraga demi menyayangi diri kita sendiri. Kesadaran diri dari segi psikologis adalah kita memahami situasi yang dapat membuat kita nyaman.
seperti halnya pada pembahasan kita pada konten sebelumnya, yaitu people pleaser. Nah, peran self-awareness ini sangat penting dalam mengatasi masalah people pleaser. Saat kita sadar bahwa tubuh kita sedang lelah dan butuh istirahat, maka kita harus mengutamakan diri kita untuk beristirahat, bukan malah mengiyakan ajakan teman untuk hangout keluar. Nah, menolak ajakan teman ini sebagai bentuk kita mencintai diri, agar tidak merasa tertekan dalam situasi yang tidak nyaman, sehingga psikologis kita pun juga terjaga. Sedangkan kesadaran diri dari segi spiritual adalah kita paham situasi, kapan kita beribadah kepada Allah, hablum minallah, dan kapan kita harus bersosialisasi, hablum minannas. Langkah yang kedua adalah self-worth, yaitu keyakinan yang dimiliki individu mengenai dirinya sendiri. Seseorang ini sadar bahwa dirinya berharga terlepas apapun pencapaian yang dimilikinya. Tidak ada kriteria atau perilaku khusus untuk menjadi berharga, karena mereka yakin semua orang berharga dengan caranya masing-masing. Dari segi fisik, orang yang memiliki self-worth yakin bahwa dirinya cantik atau tampan dengan cara mereka masing-masing. Dari segi psikologis, mereka tidak akan merasa terbebani oleh standar kecantikan atau ketampanan yang dibuat oleh masyarakat, sebab mereka yakin bahwa diri mereka berharga. Sedangkan dari segi spiritual, mereka yakin bahwa diri mereka adalah sebaik-baiknya makhluk yang diciptakan oleh Allah, karena Allah berfirman dalam surah At-Tin ayat 4 yang berbunyi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Langkah yang ketiga adalah self-esteem, yaitu berkaitan dengan pencapaian yang dimiliki seseorang, di mana seseorang ini merasa puas dan nyaman dengan siapa ia sebenarnya, di mana ia berada, dan hal-hal yang dimilikinya. Self-esteem seseorang dapat meningkat jika ia memiliki self-worth yang baik. Dari segi fisik, mereka akan puas terhadap fisik yang dimilikinya. Dari segi psikologis, hidupnya akan merasa nyaman dan tenang. Dan dari segi spiritual, mereka akan bersyukur atas karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Dan langkah yang terakhir adalah self-care, yaitu semua perilaku yang dilakukan seseorang untuk menjaga kesehatan dirinya, seperti makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, juga bisa melakukan hal-hal yang disukai seperti mendengarkan musik, menonton film, dan lain sebagainya. Dari segi fisik, mereka akan merawat diri mereka dengan baik, seperti menggunakan skincare pada wajah, istirahat yang cukup, dan lain sebagainya. Dari segi psikologis, mereka tidak akan memikirkan hal-hal yang bukan menjadi urusan mereka. Namun, bukan berarti mereka egois, akan tetapi mereka tidak ingin mencampuri urusan orang lain. Dan dari segi spiritual, mereka akan menjaga dan melindungi diri mereka dari panasnya siksa api neraka dengan cara selalu menutup aurat, tidak bersentuhan lawan jenis yang bukan mahramnya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang mengapa self-love itu penting? Yang pertama, supaya kita berpandangan positif pada kehidupan dan merasakan kepuasan hidup yang lebih besar. Yang kedua, supaya kita dapat melakukan dan membiasakan kehidupan yang sehat. Dan yang ketiga, supaya kita memiliki kesehatan mental yang baik, tidak mudah menderita cemas ataupun depresi. Dan yang paling penting yang perlu teman-teman ketahui bahwa dalam Islam juga ada yang namanya self-love loh. Nah, self-love terbaik yaitu saat kita sebagai umat Islam dapat menjaga izzah, iffah, dan marwah kita, yaitu kemuliaan diri, menahan diri, dan menjaga kehormatan kita sebagai umat Islam. Nah,
Itulah tentang self love yang dapat kita bahas kali ini. Semoga konten ini bermanfaat ya buat teman-teman. Dan jika berkenan, boleh banget video ini di-share. Nah, sekian dari kami kelompok 11 peminatan klinis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.